Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, hadirin sekalian muliakan Allah, melalui kesempatan malam yang baik ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menambah bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan langkah kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita malam hari ini adalah tentang surat Al-Lail. Wa summiyat hadhihi suratu bi suratil Lail, dan dinamakan surat ini dengan surat Al-Lail karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bersumpah dengan malamnya, wal laili idza yaghshaha. Jadi dalam riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Muadzun yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadz salat bersama dengan Nabi. Tsumma ya'ti faya qaumah, lalu dia mendatangi kaum dan dia menjadi imam lagi. Jadi tadi udah salat bersama Nabi, lalu jadi imam lagi di kaumnya. Fasalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya, dan waktu itu salat bersama Nabi salat isya. Tsumma ata qaumahu, lalu dia datang ke kaumnya dan dia sholat isya bersama mereka juga. Jadi maksudnya ini boleh hukumnya. Kita misalnya berjamaah di masjid, lalu kita datang ke misalnya ke daerah yang cukup jauh dari situ, jadi imam lagi di situ. Atau di rumah kita jadi imam untuk istri dan anak, hukumnya boleh. Kemudian faftataha bi suratil Baqarah, tapi Muadz membacanya surat Al-Baqarah. Wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Muadz, lalu Nabi menegur Muadz. Apa kata Nabi SAW? Ya Muadzu, afattanun anta, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Maksudnya salat isyanya panjang sekali gitu kan, karena Al-Baqarah. Kata Nabi, Iqra, bacalah, wasyamsi wadhuhaha. Kalau engkau jadi imam, bacalah wasyamsi wadhuhaha, wadhuha atau wadhuha, atau juga wal laili idza yaghshaha, atau sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Nabi memberikan di sini ada 4 pilihan, kira-kira itu surat-surat yang pendek. Jadi kalau kita jadi imam sementara jamaahnya ragam, banyak keperluan, bacalah surat-surat ini. Wa bayanu al-maki wal madani. Sekarang penjelasan apakah dia maki atau madani. Wa suratul lail
Makkiyatun wa hukiya ijma'u ala dhalik. Jadi dia adalah Makkiyah sebelum beliau hijrah. Sebelum beliau hijrah. Kemudian wa min ahamil maqasidis surah bayanu baina halil mu'minina wal kafirina fi dunya wal akhirah. Surat ini isinya ikhwan sekalian berisi tentang penjelasan bagaimana keadaan mukmin dunia akhirat. Beda sekali dengan keadaan kafir dunia dan akhirat. Jadi keadaan mukmin di dunia, keadaan kafir di dunia, keadaan mukmin di dunia, di akhirat, dan keadaan kafir di akhirat. Dijelaskan di sini. Yang kedua, al-qasam ala tafawuti halil khalqi fil isaati wal ihsan. Surat ini juga menjelaskan tafawut, bedanya orang dalam kebaikan dan kejelekan. Jadi orang tidak semuanya sama. Makanya surga berderajat, ya kan? Jadi oleh karena itu makhluk pun beda-beda. Ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang mukmin asi dan seterusnya. Kemudian termasuk juga ikhwan sekalian bahwa bayanu syarafil mu'minina wa fadailihim wa fadaili a'malihim, dan penjelasan bagaimana seorang atau orang-orang mukmin dan keutamaan amalan mereka. Kemudian wa dhammahu al-musyrikin wa su'i a'malihim, penjelasan tentang jeleknya orang-orang musyrik dan akhir dari kejelekan yang ada pada mereka. Jadi amalnya mereka itu jelek, dijelaskan. Kadzalika jazaa likulli minhum, balasan bagi mukmin apa, balasan bagi kafir apa. Kemudian yang berikutnya juga anallaha ta'ala arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam litadhkiri bil haqq. Allah kirimkan, Allah utus rasulnya untuk memberi peringatan. Wa anna akibatal mukadzibina an-nara, dan peringatan kepada orang kafir ujungnya neraka kalau tidak taubat. Wa annal muttaqina yanjauna minha, sementara orang-orang yang bertakwa mereka selamat darinya. Jadi oleh karena itu coba kita lihat beberapa penjelasan ayat per ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal laili idza yaghsha. Kalimat yaghsha maksudnya adalah yughatti wa yasturu, demi waktu malam apabila dia telah yughatti, maksudnya telah terlingkupi dengan kegelapan. Taghtiyah syai'in bi syai'in. Kalau dikatakan bahwa wal laili idza yaghsha, karena memang malam dan siang, pertama ikhwan, dia makhluk Allah Ta'ala. Malam makhluk, siang juga makhluk. Yang kedua, malam dan siang tidak pernah berselisih. Kalau datang siang, maka malamnya pergi. Kalau datangnya malam, siangnya pergi. Makanya ada ujung siang dan ada awal malam. Asya itu adalah makan di akhir siang atau di awal malam. Asya. Makanya ada hadis quddimal asya qablal isya, dahulukan makan malam sebelum quddimal asya qablal maghrib, sebelum salat maghrib. Maksudnya kalau pas buka puasa adzan maghrib, makanannya tersedia, dahulukan makan. Kalau maghribnya tidak terlambat, karena kebiasaan dahulu para sahabat, mereka kalau makan cepat, kalau sholat lama. Nah ya, di kita jadi susah mempraktekannya. Kenapa? Karena kebalik, di kita kalau makan lama, kalau sholat cepat. Jadi oleh karena itu, asya itu adalah makan di akhir siang atau awal dari malam. Nah, kalimat wal laili idza yaghsha, Allah Ta'ala iftataha Allah Ta'ala hadhihi surat al-karimata muqsiman bil lail. Allah memulai
surat ini dengan sumpah dengan malam, idza ghatta bi dhalamihi kullasyai. Karena malam itu melingkupi gelapnya kepada segala sesuatu. Jadi kalau misalnya di zaman itu belum ada banyak listrik, belum ada lampu dan seterusnya. Kalau sudah malam, maka yang ada adalah gelap. Makanya salat di waktu yang gelap mulai dari maghrib, isya dan subuh. Paling bagusnya golas. Golas itu remeng-remeng. Dari sini menunjukkan kalau sekiranya mati listrik atau mati lampu, apakah masih tetap wajib ke masjid enggak? Kita yang laki-laki, salat isyanya, maghribnya masih ke masjid enggak? Kalau mati lampu, masih tetap wajib. Karena mati lampu, dulu juga gelap terus. Cuman sekarang di negeri kita kalau mati lampu kayaknya bukan cuma ke masjid yang libur. Maksud bukan libur apa? Yang adzan tidak ada, ya kemudian orang-orang nggak datang, dan itu padahal aslinya kalau cuman gelap maka tetap ada kewajiban. Nah, begitu juga dengan kalau ada seorang orang tua melarang anaknya ke masjid karena hujan, maka taati. Kalau ada orang tua melarang pada laki-lakinya jangan ke masjid, kenapa? Karena gelap, maka nggak usah ditaati, tapi wajib ngomongnya harus sopan. Kalau orang tuanya bilang ada urusan, misalnya orang tuanya sakit harus ditemani, nah itu nggak usah ke masjid, sholatnya di rumah. Tapi kalau nggak ada yang lain kecuali alasannya karena gelap, nah itu sebenarnya bukan alasan untuk tidak ke masjid. Kalau hujan iya, dan seterusnya. Wabillahi alladhi khalaqa dzakara wal untha, dan Allah Taala juga bersumpah dengan dengan siang, ya kan, wan nahari idza tajalla. Kemudian tajalla itu artinya kata beliau siang apabila dhahara wa adha'a, nampak terangnya. Jadi kalau malam gelapnya yang menutupi, kalau siang nampak cahaya dan artinya terangnya itu sudah nampak. Nah, kemudian Allah Ta'ala ketika menyebutkan wabillahi alladhi khalaqa dzakara wal untha biqudratihi, Allah Ta'ala yang menciptakan laki dan perempuan dengan kekuasaannya. Al'ana amalakum ayyuhan nas la mukhtalifatun wa mutafarriqatun. Maka manusia beda-beda, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada juga yang munafik dan seterusnya. Tsumma faddala Allah subhanahu wa ta'ala ma ajmalahu faqala fa amma man a'ta wattaqa. Maksudnya siapa yang a'ta min malihi, siapa yang memberi dengan hartanya bersedekah, maka dia fasanu yassiruhu lil yusra, dan syaratnya adalah dia bertakwa. Orang yang bersedekah kalau tidak takwa tidak akan, ya, apalagi tidak mukmin, bersedekah kayak apapun tidak mukmin tidak akan diterima. Cuma nanti kalau dia masuk Islam, dia akan ditambahkan dengan kebaikan yang sebelumnya. Intinya sebelum itu Allah mengingatkan kepada kita, inna sa'yakum lasyatta. Jadi kalimat sa'yu dalam bahasa Arab itu artinya bisa juga maknanya kasab, usaha atau amalan. Makanya dalam surat An-Najm, ya kan, illa ma sa'a, ya kan, sesungguhnya kita itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Cuman kenapa orang tua dapat pahala karena anak yang berbuat amalan? Iya, karena anak adalah termasuk usaha orang tua. Makanya kalau anaknya baik, orang tua dapat pahalanya. Dan adilnya Allah Ta'ala, kalau anaknya berbuat jelek, itu ayah ibunya tidak dapat dosanya. Inna sa'yakum lasyatta. Maksudnya adalah bahwa semua yang ada dari usaha manusia itu dalam keadaan lasyatta, anwa, ragam. Minhum, diantara mereka orang yang misalnya dia berbuat kebaikan, ada yang berbuat jelek dan seterusnya.
Makanya diberikan gambaran di ayat berikutnya, dan ini gambaran yang pertama adalah fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang a'ta artinya min malihi fi sabilillah. Orang yang bersedekah dengan hartanya di jalan Allah. Wattaqa, dan dia bertakwa. Kemudian maksudnya adalah wattaqallah, bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa, dan dia saddaqa bil husna, ay saddaqa bil jannah. Al husna maksudnya adalah al jannah. Walaupun sebetulnya al husna itu bisa maknanya jannah, bisa juga maknanya al akhirah, hari akhirat. Oleh karena itu sebagian pendapat menyebutkan al husna maksudnya la ilaha illallah. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa, ya, sadaqa bila ilaha illallah, atau sadaqa bi al jannah, membenarkan adanya surga. Dan termasuk sebagian pendapat adalah memandang wajah Allah, karena ada ziyadah nanti di surga itu, kenikmatan yang luar biasa, yakni seorang mukmin yang di surga melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu intinya wa man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna, membenarkan adanya surga, adanya akhirat, adanya dan seterusnya. Maka fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan berikan jalan yang mudah. Bukan hanya jalannya yang mudah, dia akan diberikan kemudahan. Para ulama menyebutkan, jadi gini, kata Nabi SAW, innallaha idza arada bi abdihi khaira, Allah apabila menghendaki dari hambanya satu kebaikan, maka ista'malahu, orang ini akan dibuat beramal bi amalin salihin hatta yamut, dia akan akan dijadikan beramal dengan amalan saleh sampai dia meninggal. Sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana maksudnya dijadikan dia beramal? Nabi mengatakan, yuyassir lahu bi amalin salihin hatta yamut, orang ini akan dimudahkan berbuat amalan kebaikan sampai dia meninggal. Jadi kalau kita mudah ngaji, mudah baca Quran, mudah sholat, mudah sedekah, mudah yang baik-baik mudah, itu tanda bahwa dia sedang dimudahkan Allah untuk mendapatkan surga. Jadi kita perlu bersyukur. Ada sebagian orang untuk baca Quran itu tidak mudah, susah. Ada lagi yang betapa dia punya niatan tidak kesampaian terus, padahal cuman sedekah. Niatnya udah lama, nanti kalau saya ini sedekah, enggak bisa juga. Jadi kalau seorang diberi kemudahan, maka itu sesuatu yang tanda-tanda kebaikan. Kebalikannya, kalau seseorang ya idza aradallahu bi abdihi, ya, apabila Allah menghendaki dari hambanya kejelekan, maka Allah akan mudahkan dia itu yuyassir lahu bi amalin sayyi, Allah akan mudahkan jalannya itu kepada kejelekan. Jadi berbuat jelek itu dibuat mudah. Sekarang gini aja, saya dan antum disuruh berbohong, gampang apa sulit? Kalau kita seorang mukmin, kita akan berat, tidak akan bisa mudah untuk berbohong. Bagi sebagian orang, bohong itu harian dikerjakan. Sekarang ini, untuk milih dapat uang 2 juta, tapi besok pagi jangan sholat subuh. Pilih mana? Pilih sholat subuh atau pilih dapat uang 2 juta? Kalau dapat uang nggak boleh sholat subuh. Bagi mukmin dia akan memilih salat subuh walaupun tidak dapat uang. Bagi sebagian orang bukan cuma uang 2 juta, cuma Indomie 2 bungkus bisa keluar dari Islam. Ya kan? Jadi ada sebagian orang dia dimudahkan untuk beramal-amalan yang buruk dan dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan keburukan. Bukankah banyak hari ini menukar agamanya gara-gara dia pengen nikah?
cinta sama seorang perempuan, perempuannya non muslim, keluar dari Islam. Kan banyak. Jadi oleh karenanya sahih bahwasanya man a'ta min malihi fi sabilillah, siapa yang memberi dengan hartanya di jalan Allah, wattaqallah, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil jannah, membenarkan adanya surga, fasanusahhilu lahu amalal khair al musila ilal jannah, maka kami akan mudahkan dia amalan perbuatan yang menyampaikan dia ke surga, akan dimudahkan. Waktu perang Tabuk, ikhwan, disebut Jaisil Usrah namanya, peperangan yang kesulitannya luar biasa. Kata Nabi apa? Man jahaza Jaisal Usrah dakhalal jannah. Siapa yang menyiapkan untuk perbekalan tentara yang mau ke Tabuk, baginya surga. Ternyata salah satu orangnya adalah Utsman yang menyiapkan. Uangnya disedekahkan 1000 dinar. Kira-kira mungkin sekitar 5 miliar. Kemudian nyiapkan perbekalan, nyiapkan onta, nyiapkan alat perang, nyiapkan semuanya. Dan itu bagi dia begitu dimudahkan. Bagi sebagian orang, ngeluarkan uang 100.000 saja harus mikir 7 kali lipat. Kalau perlu orang mungkin istikharah dulu barangkali ya. Padahal untuk yang baik itu tidak harus istikharah. Misalnya, antum mau ngaji malam ini ke sini, perlu istikharah tidak? Kita mau sholat subuh, saya istikharah dulu, mau sholat apa enggak? Yang gini enggak usah. Jadi, disebutkan oleh beliau bahwasanya fasanusahhilu lahu amalal khair al-musila ilal jannah. Wa amma man bakhila bimalihi, sedangkan orang yang dia kikir dengan hartanya, wastagna an rabbih subhanahu, dan dia merasa kaya, merasa cukup dengan Rabbnya, wa kadzdzaba bil jannah, dia mendustakan surga, fasanusahhilu alaihi amalas syarri, maka bagi orang ini dimudahkan amalan kejelekan, al-musila ilan nar, yang menyampaikan dia ke neraka, wa ma yanfa'uhu maluhu idza huwa fi jahannam, maka enggak ada manfaatnya ketika dia di jahannam walaupun dia banyak hartanya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan juga Sahih Bukhari, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan, tidaklah seorang berpagi, ya, kita berpagi ketemu dengan pagi, lalu ada malaikat yang mereka turun. Fayaqulu ahaduhuma, lalu berkata yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Apa kata dia? Ya Allah, berikan ganti harta gitu ya kepada orang yang pagi ini bersedekah, berinfak. Jadi Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti bagi orang yang berinfak pagi ini. Wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafa, lalu dia juga mengatakan, ya Allah hancurkan harta orang yang pagi ini tidak mau sedekah atau dia kikir. Jadi dua malaikat ini turun dan mendoakan seperti itu. Oleh karena itu sebagian sahabat Ikhwan selalu menghitung dia sudah infak apa hari ini. Makanya ketika ayat Allah turun, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, ya kan? Para sahabat berlomba-lomba karena mereka menganggap tidaklah akan sampai kepada kebaikan, kan gitu dalam ayatnya. Cuma mereka menganggap tidak akan sampai masuk surga orang kecuali orang yang berinfak dengan apa yang paling dia cinta. Makanya Abu Talha kita membaca ayat ini, dia mencari-cari manakah harta saya yang paling saya cinta. Kemudian dia mendapatkan ternyata harta yang paling dia cinta apa? Dua buah kebun, yang kebunnya itu masya Allah di dalamnya ada
rumah-rumahannya dan seterusnya. Ala kulli hal, ya, kemudian dia pun mensedekahkan. Sementara Abu Dahdah juga sama dengan Ummu Dahdah, kisahnya sangat masyhur. Abu Dahdah mensedekahkan juga kebunnya, sementara istrinya lagi di kebunnya. Kata Abu Dahdah, dia keluar, dia bilang sama istrinya, berteriak, dianya nggak mau masuk kebunnya sampai batas. Katanya, ya Ummu Dahdah, katanya. Kemudian kata istrinya, ada apa wahai suamiku? Kata dia, keluarlah engkau karena kebun ini sudah saya jual. Dijual ke siapa? Dijual kepada Allah dan Rasul, diwakafkan. Dan disinyalir Abu Talha, Abu Dahdah, kebunnya di Madinah itu sekarang menjadi areal Masjid Nabawi. Dan saya pernah dapat penjelasan di salah satu karpet yang ada, itu ada sumur yang dahulu tadi, ya, dan itu termasuk bagian, ya, yang Abu Dahdah dan Abu Talha dan seterusnya. Karena dulu Masjid Nabawi itu adalah yang hari ini ada raudhahnya. Sementara yang areal yang sekarang ada pintu 19, 18 dan seterusnya, itu dulunya kebun kurma. Tapi Allah Ta'ala alam, intinya ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan bahwasanya tadi kembali, ya, inna sa'yakum lasyatta, usaha seseorang itu bermacam-macam memang. Munasabatu kesesuaian, ya. Bahwasanya anna sa'yan nas minhu khair wa minhu syarr. Ada yang baik, ada yang jelek. Sebagian orang dimudahkan berbuat baik banyak, tapi bagian yang lain dimudahkan berbuat jelek. Wa huma yuwasilani nura wa dhulma. Maka permisalannya seperti terang dan gelap. Nah, kemudian wa anna sa'yan nasi, dan juga usaha manusia, katanya ada yang mereka itu dalam keadaan berhasil, ada yang tidak. Jadi ada yang yuntiju, ya, adzakar wal unsa dzurriyatan salihatan wa ghaira salihah. Makanya termasuk di antara ragamnya manusia, ada orang tua yang saleh dan salihah, anaknya tidak saleh, ada juga. Jadi Nabi Nuh tidak bisa disalahkan ketika anaknya ada yang kafir. Begitu juga dengan setiap hamba-hamba Allah, karena inna sa'yakum lasyatta. Dan termasuk juga inna a'malakum allati tastahiduna fiha la mukhtalifun. Amalan kita pun beda-beda. Makanya kalau digambarkan fa amman ata wattaqa, ada sebagian orang yang bertakwa, ada yang dia bersedekah. Bagian yang lain tidak bertakwa, tidak sedekah. Beda-beda. Bahkan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menghendaki dunia, sebagian kalian ada yang menghendaki akhirat. Oleh karena itu kata Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famumtiquha aw mubiquha. Memang tiap orang berusaha. Orang yang sungguh-sungguh, dia akan dapatkan apa yang dia harapkan. Kalau memang dia ingin surga, dia ada usaha untuk mendapat surga. Yang membuat heran adalah, kata Ibnu Qayyim, ada orang pengen surga tapi tidak mau menempuh jalannya. Seperti orang yang zina, dikasih kertas suruh milih, kayak ujian, mana yang Anda inginkan, surga atau neraka? Maka dia milih yang A, surga. Padahal dia tiap harinya zina. Kan gak ada usaha berarti, kan? Tidak mau dia bertaubat. Nah, termasuk juga fa amma man a'ta di sini, man a'ta min malihi fa anfaqahu fi sabilillah wa ja'ala bainahu wa baina sakhatillahi wa adzabihi hajizan. Jadi harta itu, ikhwan, adalah ujian dari Allah Ta'ala. Usahakan kita jadikan harta sebagai tameng, penghalang kita dengan neraka. Makanya orang yang a'ta, dia memberi. Untuk bisa memberi, kita harus memiliki apa yang diberi. Makanya ada hadis yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Mana kedua, orang yang memberi harus lebih senang dari yang diberi. Jadi kalau yang diberi ini senang, yang memberi harusnya lebih senang dari yang diberi. Ini yang sulit.
Antum dan saya ngasih ke orang, misalnya orang yang lagi sakit atau orang yang karena lapar, dikasih selembar uang 100.000, dia senang. Harusnya kita lebih senang daripada senangnya dia mendapatkan apa yang dikasihkan. Kemudian disebutkan juga, misalnya dalam firman Allah, wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Jadi ini kemudahan-kemudahan dan satu paket. Kalau dia bertakwa, bersedekah, maka dia benarkan adanya surga dan segala kehidupan akhirat. Kami akan jadikan hidupnya mudah. Sanuyas siruhu itu maksudnya sanusahilu lahu amalal khair. Kami akan mudahkan dia berbuat amalan kebaikan sampai dia dapatkan surga. Nah, sekarang ini tambahan dalil. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Ini kisahnya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam satu janazah. Faqala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar. Lalu Nabi mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan tempat duduknya di neraka. Tempat duduknya di neraka atau tempat duduknya di surga. Jadi setiap kita sudah ada kepastian. Saya dan antum sudah ada ketetapan apakah kita di surga, insyaallah, mudah-mudahan semuanya, ataukah jangan-jangan ikhwan, ada di antara kita yang di dunia tidak sabar dengan ujian lalu dia masuk neraka. Nauzubillah. Qalu ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Tidakkah kita bertawakal kepada catatan kita saja? Maksudnya apa? Nada'ul amal. Kita nggak usah beramal, nggak usah bekerja. Toh nanti dia akan datang, syi'nam abaina, kan gitu. Suka atau tidak suka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian karena kalian akan dimudahkan kepada jalan-jalannya. Maksudnya, amma man kana min ahli sa'adati, adapun orang yang nantinya akan menjadi orang yang bahagia, menjadi penduduk sorga, amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Kami akan mudahkan dia kepada amalan orang-orang yang nantinya bahagia. Jadi kalau misalnya seseorang nantinya ke sorga nih, maka dia tuh di dunia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Salman Al-Farisi, bapaknya itu penyembah api, pimpinannya, tinggal di Persia. Tapi rupanya Allah menghendaki Salman untuk masuk surga, maka dia itu dikehendaki Allah sehingga sebabnya ada. Maka dia mencari, datang ke rahib, datang ke pendeta, sampai akhirnya datang ke Madinah. Dan dia menjadi sahabat Salman Al-Farisi. Dibimbing Allah Ta'ala, dimudahkan. Wa amma man kana min ahli syaqa, sedangkan orang yang nantinya akan sengsara, fayuyassaru li amali ahli syaqawa, maka mereka pun nantinya akan dimudahkan untuk beramal amalan kesengsaraan. Setelah itu Nabi membacakan ayat tadi, wa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu yang dibacakan. Baik. Kalimat wa amma man bakhila wastagna wa amma man bakhila bimalihi falam yunfikhu fi sabilillah. Orang-orang yang diberikan harta, dititipi harta oleh Allah, tapi tidak mau menginfakannya. Dalam hal ini bukan cuma harta, ikhwan, tenaga, pikiran. Kita dikasih kesehatan oleh Allah kan, dikasih waktu sehari 24 jam. Ada sebagian orang untuk menyisihkan dalam rangka ibadah kepada Allah berat. Ada sebagian orang tidak sempat katanya sholat maghrib, ya subuh masih kesiangan, jadi nggak sholat subuh.
duhurnya sibuk di kantor, asarnya lagi di perjalanan, maghribnya baru datang masih capek, isanya sudah tidur. Kapan dia mau mulainya kan? Jadi intinya sebagian orang dalam keadaan seperti itu. Maka disebutkan oleh beliau ma yanfa'uhu, atau tidak lagi bermanfaat. Jadi harta dan semuanya, karena apa? Seorang kalau dia merasa bahwa dirinya cukup dengan Allah Ta'ala, dirinya cukup dengan dirinya, tidak mau dia memohon, berdoa kepada Allah dan seterusnya, maka ini sesuatu yang harusnya menjadi pelajaran, karena tidak ada orang yang tidak butuh kepada Allah. Semuanya mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari sini menunjukkan sekalian kembali ke yang tadi, fasanu yassiruhu lil usra, orang yang dia mendustakan ya surga dan yang lain, hidupnya akan dibuat susah. Maksudnya dikatakan di sini bahwa orang yang bersedekah, berinfak dan yang lain, maka hidupnya dibuat mudah. Kebalikannya, orang yang dalam keadaan dia kikir, dia dalam keadaan juga tidak membenarkan adanya surga dan seterusnya, dijadikan hidupnya sulit. Oleh karena itu, kalau ditanya di sini, bagaimana dengan ayat ini? Kan ini ayat seolah-olah berhadapan-hadapan ya. Fa amman ata wa taqwa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang satunya lagi lil usra. Maka bahwasanya hadza min ahsani muqabalah fa innal muttaqa lamma istash'ara faqrahu wa faqatahu wa shiddata hajatihi ila rabbih, maka dia bertakwa dengan sebab tadi. Orang yang miskin biasanya ya kawan, atau orang yang dia dalam keadaan kaya, asalkan dia takwa, maka dia merasa butuh dengan Allah Ta'ala. Makanya dia pun memberi, bersedekah, karena menganggap bahwa harta bukan milik dia, itu dari titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu diberikan. Kebalikannya, membakhila wastagna. Kalimat bakhil di sini bukan berarti hanya harta saja, termasuk juga bakhil dalam amalan. Misalnya kita kalau mungkin sehari bisa 10 juz, kan aslinya bisa, atau misalnya 5 juz, tapi kita bakhil, kita hanya 2 lembar saja kadang-kadang satu hari. Bahkan kadang-kadang cuma ada sebagian kita juga ikhwan udah nggak baca kecuali malam Jumat misalnya, atau bacanya kalau pas sebulan atau pas sakit misalnya. Jadi ini Allahu Akbar. Makanya ucapan Allah dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Artinya barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dadanya itu menerima Islam, lapang dada. Tetapi kebalikannya, "Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan." Siapa yang dijadikan hatinya sempit, dadanya itu, maka dia ini yang payah ya. Jadi dia bahkan apa? Ka'annama yas'adu fis sama, kata Allah. Seolah dia naik ke langit makin sesak. Jadi ada sebagian orang kalau diajak untuk yang baik itu berat, sangat berat. Makanya ada sebagian orang pergi kemana-mana bisa, ke Eropa tiap ini bisa, untuk umroh tidak bisa. Itu kan heran. Wa fi qoulihi ta'ala fasanuyassiruhu lil usra 'ala al-qawli bi anna al-murada al-usr fil umuri kulliha. Maksudnya kesulitan dalam segala urusannya. Anana najidu anna al-kufara tuyassaru umuruhum. Nah, sekarang bagaimana? Di dunia, bukankah orang kafir itu kayaknya semuanya baik-baik saja, dimudahkan. Coba lihat, hartanya banyak, rumahnya mewah, semuanya sehat. Kata beliau, mungkin kelihatannya demikian. Walakin qulubuhum tasta'illu naran. Tetapi hati mereka dalam keadaan membara apinya. Jadi makanya kalau kita lihat orang-orang yang kafir, bukan hanya dilihat zahirnya. Kelihatannya Masya Allah mereka senang dan yang tidak ada kesenangan. Wadiqan wa haraja.
dadanya. Makanya kebanyakan orang yang bunuh diri itu orang kafir, kebanyakan. Bukankah hartanya banyak? Iya, tapi itu bunuh diri akhirnya. Nah, kemudian oleh karena itu disebutkan bahwa apabila Allah Ta'ala menyebutkan fasanu yassiruhu lil usra, kami akan jadikan hidup mereka dalam keadaan mudah, artinya sulit karena memang mereka harajan dayyiqa, dadanya sempit, sampai untuk berbuat kebaikan itu berat, tidak mudah. Nah, adapun kemudian ikhwan dinukilkan satu hadis, masalul bakhil wal mutasaddiq kama salir rajulaini 'alaiha jubbatan min hadid. Permisalan orang yang sedekah, ya, orang yang bakhil dengan orang yang mutasaddiq, itu orang yang mutasaddiq ini yang banyak sedekahnya. Kama salir rajulaini 'alaihima jubbatan min hadid. Seperti dua orang yang mengenakan jubah tapi terbuat dari besi, ya. Sehingga apa? Qadil turrat aidihima. Kedua tangannya jadi terbelenggu karena bajunya baju besi. Ila sudiyihima. Jadi sampai ke sudi itu bagian susu, ya, atau bagian dada lah begitu. Dan juga di kerongkongan. Tarakihima. Faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bisadaqatin in basatat anhu. Maka orang yang rajin bersedekah, ya, itu kalau dia sedekah bajunya makin longgar. Lalu kemudian sampai menutup ujung kaki dan bekas jalannya. Fa kullama hamma bi sadaqatin qasalat wa akhadhat kullu halqatin bimakaniha. Jadi kebalikannya, kalau orang yang bakhil, wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin fasalatu akhadhat kullu halqatin bimakaniha. Orang yang kikir, kalau dia kikirnya itu membuat bajunya yang tadi terbuat dari besi itu mengkerut. Mengkerut. Sekarang ada model sandal yang kalau kena panas tambah kecil juga ada. Tapi intinya ini bukan karena itu, tapi dia mengkerut, ya. Kemudian baju besi ini artinya dia tidak melebar, ya kan? Bahkan menghimpit dia. Bahkan Nabi SAW dilihat oleh Abu Hurairah, fa ana raaitu Rasulullah SAW yaqulu bi asba'ihi hakadha fi jaybihi falau ra'aitahu yuwassi'uha wa la tatawassa'. Kata Abu Hurairah, aku melihat Nabi meletakkan jari-jarinya di sakunya. Kalau engkau melihatnya orang bakhil ini berusaha melonggarkan bajunya, tidak bisa. Jadi kalau orang yang sedekah, baju besinya makin lebar. Tapi orang yang kikir, dia coba lebarkan, tidak bisa. Intinya ya sekalian, di bagian ini penjelasan bahwasanya kadzalika wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Apabila Allah mengadab satu kaum, maka mereka itu ada yang berbuat zalim. Oleh karena itu di riwayat yang lain tentang masalah orang yang dermawan dengan orang yang kikir, di antara doa yang kita dianjurkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal kibar, termasuk juga wa minal kasal, minal jubn, dan satunya di antaranya termasuk adalah syuh, ya kan? Syuh ini orang yang kikir. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Walamma kana al-bakhilu mahbusan 'anil ihsani mamnu'an 'anil birri." Sesungguhnya orang yang bakhil ini dia akan terhalangi, mahbusan, terpenjara, 'anil ihsan, untuk berbuat kebaikan. Orang bakhil ini terhalangi dari kebaikan, ikhwan. Mamnu'an 'anil birri, dia juga terhalang dari perbuatan bir wal khair. Wa kana jazaohu min jinsi amalih, karena itu sesuai balasan apa yang dia lakukan dulu. Jadi oleh karena itu intinya kalau kita baik pasti kita akan
diberikan balasan terbaik. Kalau kita tidak baik, jangan salahkan Allah Ta'ala karena kita berbuat demikian. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang juga dinukilkan di dalam kitab akidah tentang takdir. Suraqah bin Malik, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an." Ya Rasulullah, terangkan kepada kami agama kami seolah ya kami baru diciptakan sekarang. Afima jaffat bihi al-aqlamu wa jarrat bihi al-maqadir. Apakah sesungguhnya apa yang kita kerjakan sekarang adalah karena sesuatu yang telah tertulis dan telah kering pena menuliskan di Lauhul Mahfuz, atau sesuatu yang baru yang Allah tidak tahu? Maka disebutkan fafim wajarat bil maqadir. Qala fafima al-amal faqala i'malu fakulun muyassar. Kata Umar, beramallah karena segala sesuatu dimudahkan kepada jalannya. Maaf, ini bukan kata Umar ya, kata Nabi SAW. Jadi memang iman kepada takdir ini harus kita tahu rukunnya. Rukunnya ada 4 supaya kita memahaminya. Misalnya contohnya, antum dan saya ditakdirkan hidup di zaman ini. Kok kenapa kita hidup di zaman sekarang? Kalaulah kita hidupnya di zaman Nabi, ya kan, mungkin kita bisa ketemu Nabi. Jadilah kita sahabat. Ya apa enggak? Allah sudah memilih kita hidup di zaman sekarang karena Allah Maha tahu kita modelnya kayak gini. Tidak layak jadi sahabat. Jadi bisa jadi kalau hidupnya di zaman sahabat, mungkin kita orang pertama yang murtad atau orang yang mengingkari, bisa jadi. Baik, kita lanjut. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maksudnya hartanya tidak lagi manfaat. Idza taradda, apabila dia sudah binasa maka enggak ada manfaatnya. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada, ya kan? Alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Apa kata Allah? Kalla la yunbadanna fil hutama. Jadi harta tidak kekal. Makanya harta kita kalau kita hari ini punya, kita meninggal, ya udah jadi warisan. Jadi warisan. Jadi oleh karena itu, kalau disebutkan tentang harta idza taradda, ketika dia telah binasa, maka hartanya enggak bermanfaat. Kecuali harta yang digunakan untuk kebaikan. Misalnya dia bangun masjid, dia bangun ini, jariah kan jadinya. Tapi kalau hartanya dalam keadaan tidak diapa-apakan, maka dia akan jadi beban. Makanya di hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Ditanya di akhirat ini, kaki kita tidak akan melangkah kecuali ditanya 4 hal. Tentang umurnya digunakan buat apa? Atau kalau mau yang lebih jelas, umur kita capek lelahnya ini buat apa? Capek lelahnya untuk maksiat atau untuk ketaatan? Kemudian wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, bagaimana dengan amalan, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian yang ketiga, ini masalah harta. Wa an malihi min aina iktasabah, hartanya dari mana dia dapat. Wa fima anfaqah, dan kemana dibelanjakan. Lalu kemudian wa an jismihi fima abla, jasadnya, jadi habis itu apa, capek lelahnya itu buat apa? Anda sebagian orang, ikhwan, kayaknya kemarin baru aja kita masih muda, tahu-tahu sekarang sudah tua. Dulu nggak punya anak, ternyata sekarang anak-anak itu udah besar. Jadi kayak baru kemarin saja. Itu kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, inna alaina lal huda, kamilah yang akan memberikan petunjuk, ya, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Dunia milik Allah, akhirat milik dia. Maka di ujungnya Allah ingatkan, fa andartukum naran taladza
maka ingatlah, takutlah kepada neraka yang talazza, menyala ya. Ya, neraka itu berapa panasnya? Api dunia itu adalah sepertiga dari sepertiga. Disebutkan bukan sepertiga ya, ini nar jahannam itu ukida ala nar, dibakar 1000 tahun ya. Lalu dibakar lagi 1000 tahun sampai 3000 tahun, dan itulah api di neraka. Sementara api di dunia 1/70-nya ya, kalau nggak salah, 1/70-nya api di akhir. Rasulullah pernah berkhutbah, apa kata Nabi? Riwayat ini dikeluarkan oleh Nu'man bin Bashir. Katanya, andartukumun nara, andartukumun nara, andartukumun nara, hatta law anna rajulan kana bisuqi la sami'ahu min maqami hada. Nabi berteriak ketika berkhutbah, katanya, andartukumun nara, aku ingatkan kalian dengan neraka. Sampai orang yang di pasar, kalau sekiranya dia tadi akan mendengar teriakan ini. Disebutkan, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yagli minhuma dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang kakinya itu diletakkan ya 2 batu bara dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Dalam hadits yang lain, kakinya diletakkan di sandal neraka yang paling ringan, kemudian kepalanya mendidih. Sallabina ya Umar bin Abdul Aziz al-Maghrib. Sekarang ada kisah Umar bin Abdul Aziz itu salat maghrib. Faqara'a wal laili idza yaghsha. Maka dia membaca surat ini, wal laili idza yaghsha. Falamma balagha fa andartukum naran talazza. Ketika sampai ayat fa andartukum, aku peringatkan kalian naran talazza, dengan neraka yang menyala-nyala, waqa alaihi buka. Maka sampai ayat ini Umar bin Abdul Aziz ini nangis. Andartukum naran talazza, dia menangis. Kemudian maka jadi beliau pun tidak bisa melanjutkan ayat karena menangis tadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini mengganti dengan surat yang lain. Jadi seorang imam kalau kira-kira tidak bisa lanjutkan ayat yang dia karena sangat sedih, boleh ganti dengan ayat yang lain. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat berikutnya, la yaslaha illal ashqa. Maka tidaklah dimasuki neraka itu kecuali orang-orang yang ashqiya, orang-orang yang ashqa, yang celaka. Jadi orang yang celaka itu ikhwan adalah orang yang masuk neraka. Kalau kita di dunia kehilangan sesuatu, ya itu jangan bilang celaka 12. Yang celaka itu yang masuk neraka. Yang selamat itu yang masuk surga. Jadi oleh karena itu dulu ada ya, mungkin sebagai penutup ini ya, di hadis Nabi kan, yu'ta bi anami ahli dunya wa min ahli nar. Ada 2 orang yang didatangkan. Satu orang yang paling bahagia di dunia, dan satu lagi orang yang paling sengsara di dunia. Lalu orang yang paling bahagia di dunia, mungkin dia punya segala-galanya ya. Fayusbagu finnari sabghatan. Dia dicelup di neraka sekali celupan. Tsumma yuqalu ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'im? Fayaqulu la. Orang ini kan paling bahagia di dunia, maka ditanya, apakah engkau pernah mendapatkan kebahagiaan sebelum ini? Demi Allah tidak. Karena dicelup sekali itu sisanya luar biasa. Jadi kebahagiaan yang sebelumnya terasa tidak bermakna dan hilang begitu saja. Kebalikannya, orang yang susah payah di dunia, banyak kesengsaraan, dia dicelupkan ke surga, ditanya apakah pernah mendapatkan kesengsaraan sebelumnya, kata dia tidak. Sama kayak ibu-ibu yang melahirkan, lihat bayinya sehat, maka perjuangan dia selama hamil melahirkan
tidak diingat, ya kan? Apakah pernah sebelum ini, apakah ada seorang ibu-ibu yang bilang sama bayinya, gara-gara kamu wahai bayi aku jadi susah? Kan nggak ada. Begitulah seorang mukmin ketika dia dimasukkan surga, maka semua perjuangan dia di dunia, kita harus menahan dari maksiat, kita harus begini. Nah, itu. Begitu kita masuk surga, maka hilanglah semua kesulitan dan perjuangan yang ada. Intinya, ikhwan sekalian, kalau orang di dunia dia baik, insya Allah kita akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita jelek di dunia, maka akhirat kita bisa juga masa depannya suram, dan kejelekan itu berpengaruh juga kepada kita di dunia. Maka nggak ada pilihan. Kalau mau baik, jadilah seorang mukmin dan dia akan selamat di akhirat. Walaupun di dunia banyak ujian. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala menceritakan siapakah orang-orang yang ashqa, yang askia, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang sengsara itu yang mendustakan kebenaran. Wa tawalla anil haq. Dia lari dari kebenaran. Wa sayajannabuhal athqa. Jadi kemudian sementara orang-orang yang dijauhkan dari neraka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mereka memberikan hartanya itu untuk membersihkan, karena zakat memang untuk dibersihkan. Harta kita sebagainya ada milik orang lain. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, maka jadilah orang yang bertakwa, yang dia menjadikan hartanya untuk disucikan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, maka tak ada seorang pun memberikan satu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tapi maksudnya illa ibtiga wajhi rabbih al-a'la, yang diharapkan cuma wajah Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda. Kalimat saufa yarda beda dengan sayarda. Saufa itu nanti. Kalau pakai sin itu berarti sebentar lagi. Jadi misalnya, kapan mau nikah? Saat tazawwaj, saya akan nikah. Berarti sebentar lagi, mungkin besok pagi. Tapi kalau saufa, saya akan, itu berarti masih panjang. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, saufa astaghfirulakum rabbi, saya akan mintakan ampun kalian kepada Allah lewat ayah kita Nabi Yakub. Ternyata dimintakan Nabi Yakub ampunan kepada Allah untuk anak-anak yang beda ibu dengan Nabi Yusuf, yang menyiksa Nabi Yusuf. Itu bilangnya mungkin siang, didoakan kepada Allahnya di penghujung malam. Makanya Nabi Yakub mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Gitu. Oleh itu ikhwan sekalian, paling tidak surat ini memberikan kepada kita satu pelajaran berharga, bahwa orang-orang yang dimuliakan Allah seperti Bilal, ya kan? Dia kan budak. Coba Allah mengangkat Bilal sampai dimerdekakan oleh Abu Bakar menjadi sahabat, bahkan jadi muazin. Bayangkan, muazin Rasulullah. Tidak disangka muazin Nabi itu orang Habasyah, orang Ethiopia, bukan orang Arab, ya kan? Dan Allah yang memilih dari sejumlah orang yang ada di Habasyah, Bilal orang yang jadi muazin Nabi. Jadi makanya itulah rahasia kehidupan. Sehingga sebagian salaf kalau melewati tempat berkerumun orang banyak, apa kata mereka? Fihim, pada mereka itu nau'ain, ada dua jenis. Minhum min ahlil jannah wa minhum min ahlil nar. Sebagian mereka penduduk surga nantinya, sebagian mereka lagi penduduk neraka. Ya, masalah kita sama, cuman bagaimana caranya kita untuk menjadikan diri kita sebagai penduduk surga. Itu yang terpenting. Makanya saya dan antum kayak gini sekarang, mau sampai kapan kita gini-gini? Sampai kita dimatikan atau diwafatkan.
Jadi jangan merasa cukup dengan amalan, kita belum tentu. Jadi sudah, dengan cara yang begini insya Allah kita akan selamat. Berbuat yang baik, menjauhkan yang jelek-jelek, beribadah semaksimal mungkin, berakhlak yang baik, berteman dengan orang baik, insya Allah kita meninggalnya baik. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Ini yang bisa disampaikan kesempatan malam hari ini. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau tanya silakan. Barangkali ada. Bismillah. Sebenarnya apabila ada jemaah yang mau bertanya, untuk jemaah itu bisa bertanya langsung menggunakan mikrofon yang telah disediakan. Dan untuk jemaah awal bisa bertanya melalui nomor WA yang sudah tercantum di sebelah kanan Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingin bertanya berkaitan dengan orang yang dimudahkan membaca Al-Quran tadi yang disampaikan. Kita dianjurkan kan untuk baca Al-Quran sebanyak mungkin begitu. Kemudian ada juga perintah membaca Al-Quran ikuti dengan mentadaburinya. Nah, ini kalau kita membaca Al-Quran kemudian mentadaburinya, ini makan waktu yang lama. Artinya kita harus paham betul apa yang kita baca itu. Sehingga kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran mungkin sampai baru baca mentadaburinya saja sudah makan waktu lama, sehingga membaca Al-Quran itu padahal dijadikan pahala yang besar kita jadi sedikit gitu, artinya kesempatannya ya. Kesempatannya ini Bagaimana menggabungkannya? Mana yang paling bagus kita lakukan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, itu masalah kita semua. Mana yang lebih penting dari yang penting? Apakah membaca Quran dari sisi banyaknya atau mentadaburinya walaupun sedikit? Kalau bisa dua-duanya, ya kan? Dua-duanya itu baca Qurannya banyak, mentadaburinya banyak. Ya kan? Sama dengan begini pertanyaannya, mana yang lebih baik? Ya kan? Kita bersedekah atau kita sholat malam? Ya, semua dikerjakan lebih bagus kalau bisa. Ibnu Mas'ud setelah beliau tua, dia kan dulunya rajin puasa. Setelah tua dia tidak puasa sunnah, maksudnya apanya tidak banyak puasa sunnah, tapi berbanyak baca Quran. Karena kalau dia lemah atau puasa sunnah, bacaan Qurannya lebih kendor gitu, intinya begitu. Akhirnya itu yang diutamakan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi, mana yang kita dahulukan? Kita mentadaburinya. Kalau mentadaburinya tentu tidak akan banyak membaca Quran. Ya, sebetulnya kalau kita mau coba mungkin dua-duanya bisa itu. Mentadaburinya ditambah, membacanya juga iya. Tapi intinya kembali, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Ada sahabat yang hatam Quran sampai 12.000 kali, seperti Abdullah bin Amr bin As. Ada juga di antara mereka yang banyak sekali gitu. Hatam Qurannya berulang-ulang sampai 12.000. Tapi intinya kalau kita semampunya, dan bagaimana kalau kita bertadabbur, memang di kalangan sahabat mereka itu tidak melampaui 10 ayat kecuali mereka fahami dan mereka amalkan. Dan itu yang dulu dilakukan oleh para sahabat. Kebetulan Qurannya kan lagi turun, belum semuanya lengkap. Sekarang kita dapatnya mushafnya sudah semua. Dan qadarullah kita ini termasuk yang terlambat. Karena para ulama dahulu mereka tuh usia 6 tahun rata-rata sudah hafal Quran. Kita umur
Misalnya umur 50 baru hafal 1 juz misalnya. Kalau umur kita 60 tahun, kira-kira 10 tahun kekurangannya 29 juznya kira-kira bisa dikejar nggak? Belum tentu. Nyatanya banyak orang yang meninggal bahkan belum bisa baca Quran juga banyak. Jadi intinya kalau boleh kayak Hakim Ibnu Hizam boleh tuh Pak. Gimana maksudnya? Dia kan berdoa. Dia tuh masuk Islamnya umur 60. Dan Allah menakdirkan dia meninggal di umur 120 tahun. 60 kafir, 60 muslim. Seolah-olah Allah mengatakan, seolah-olah ya Pak, ini umurnya sama dengan umur kekafiran dia. 60. Ya kalau kita tidak ada yang tahu tentu kan kita kapan meninggal. Tapi intinya sekarang semampunya saja. Kalau saya mampunya kok baca Quran, tapi saya lebih suka untuk mentadabur, nggak apa-apa, itu bagus. Mentadabur Quran sehari sekian. Atau kalau bisa ditambah dua-duanya, membaca juga banyak, itu alangkah baiknya. Jadi bukan seperti utara dan selatan, masih bisa digabung itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Masih ada? Ya, saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.